Bayangkan, triliunan rupiah bisa kita hemat dengan mentiadakan latihan dasar militer. Pantesan saja sudah ada 5 orang yang meninggal, tapi Latsarmil ini tidak akan di-stop. Orang anggaran latihan militernya lebih besar daripada untuk operasinya. Dan 5 peserta Latsarmil meninggal dunia, tidak ada satupun pejabat negeri ini yang bertanggung jawab, apalagi mengundurkan diri. Sampai sini paham kan kenapa latihan dasar militer untuk operasi desa ini harus ada? Latihan dasar kemiliteran Latsarmil buat calon manajer koperasi desa Kelurahan Nelayan Merah Putih tidak hanya disorot karena sudah menyebabkan 5 orang meninggal, juga anggarannya yang menyedot triliunan rupiah. Anggaran untuk fase pelatihannya saja sudah sangat ugal-ugalan dan berbau pemborosan. Bayangkan buat Latsarmil saja menelan biaya fantastis 30 juta per orang. Jika dikalikan dengan 35.476 peserta, negara harus mengeluarkan 1,06 triliun hanya untuk melatih fisik. Ironisnya, latihan mahal itu justru berujung tragis dengan gugurnya 5 orang peserta. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin, mengkritik keras hal itu. Katanya, pelatihan itu terlalu dipaksakan hingga memakan korban jiwa. Padahal output yang dicari adalah pengelola koperasi, bukan komponen cadangan militer. Kritik Pak TB Hasanuddin sangat punya otoritas karena beliau anggota DPR RI dari Komisi 1 yang membawahi pertahanan dan juga latar belakang beliau sebagai militer. Jika total biaya pelatihan digabung dengan materi manajemen sebesar 15 juta per orang, maka biayanya membengkak menjadi 45 juta per orang. Hasil perkalian total peserta melahirkan angka yang menyenangkan, 1,59 triliun, hampir 1,6 triliun. Angka itu baru untuk urusan pelatihan saja, belum menyentuh modal usaha, infrastruktur, dan operasional real di lapangan. Melihat kalkulasi anggaran itu, publik patut curiga dan bertanya-tanya, apakah program ini benar-benar tulus ingin menggerakkan ekonomi desa atau sekedar modus untuk memangsa APBN demi keuntungan segelintir korporasi pelatihan? Apakah ini modus bancakan anggaran berkedok pemberdayaan desa? Kok sepertinya modus MBG terjadi juga di KDMP ini ya? Menghamburkan triliunan rupiah uang rakyat untuk program yang salah sasaran dan yang menyebabkan jatuh korban jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanat keuangan negara. Harus dilakukan audit. Pemerintah harus segera menghentikan pemborosan ini sebelum APBN makin terkuras habis tanpa dampak nyata bagi desa. Kelakuan rejim omon-omon dalam mengelola uang pajak rakyat tampaknya sudah benar-benar rusak dan tersesat jauh. Koperasi desanya belum resmi dibuka dan menghasilkan uang sepeser pun. Tapi anggaran negara sudah dibuat boncos gila-gilaan hanya untuk membiayai latihan dasar militer yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan akuntansi. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin membongkar bahwa biaya Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa Merah Putih ini menelan biaya fantastis sebesar 30 juta per orang dari total biaya pelatihan 45 juta. Nah, mari kita hitung bersama bagaimana uang rakyat dihambur-hamburkan secara ugal-ugalan oleh penguasa omon-omon. Jika biaya latihan militer yang unpaida ini dikalikan dengan estimasi 30.000 peserta secara nasional, maka total anggaran yang harus terbakar hanya untuk mendidik sipil merangkak dan tiarap di barak militer
mencapai angka 900 miliar atau hampir 1 triliun. Anggaran jumbo mendekati 1 triliun rupiah ini terbuang sia-sia hanya untuk memfasilitasi nafsu militeristik rejim yang keliru dalam menyusun skala prioritas pembangunan nasional. Bahkan telah memakan korban jiwa dengan meninggalnya 5 anak bangsa. Sungguh sebuah salah urus negara yang sangat fatal dan memuakan untuk ditonton. Nah, di saat rakyat di desa-desa kesulitan modal usaha dan infrastruktur pertanian hancur, pemerintah justru memilih membuang uang triliunan rupiah untuk melatih manajer koperasi, memegang senjata yang pada akhirnya justru berujung pada meninggalnya 5 orang peserta di lapangan. Negara dipaksa boncos sejak awal hanya demi ego proyek coba-coba para elit yang duduk manis di istana. Berdasarkan kriteria pelatihan untuk 7 hari itu menghabiskan 5 juta per peserta coy. Maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar 45 juta per orang. Dari jumlah tersebut sekitar 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer. Nah, sedangkan 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi. Nah, keterangan mengenai anggaran pelatihan tersebut disampaikan Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Demokrasi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekitar 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi, ujar TB Hasanuddin dalam siaran pers. Nah, dia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Wow, pantas legetol banget ya. 30 juta per orang, budgetnya ditambah dengan 15 juta per orang untuk latihan substansi koperasi. Lu bayangin ya, per orang itu 30 juta loh untuk melakukan latihan militer untuk calon manajer koperasi desa. Dan 15 juta tambahan nih, jadi 45 juta totalnya ya. 15 juta itu untuk belajar yang benar-benar mengenai koperasi tersebut. Jadi, kita sebenarnya bisa menghemat ya, kurang lebih hampir 1 T ya. Kalau 30 juta per orang ini yang dihadiri sekitar 35.000 peserta, 35.000 sekian lah ya. Kita bisa hemat 1 T kalau kita nggak jalanin latihan militer, tapi kita bisa fokus ke substansi koperasi itu sendiri. Balik lagi, kalau lo compare sama MBG, murah, cuma 1 hari nggak nyampe. Jadi lo orang slow aja, ya. Kita tuh bangsa kaya. Udah kemarin nelan korban lagi 5, ya. Buat sesuatu tuh yang nggak gitu ada faedahnya. Bukan nggak ada faedah ya, lebih ke arah tidak relevan, ya. Gue ngerti lah, Kopdes itu adanya tuh di tengah-tengah hutan, kadang-kadang di pinggir danau begitu kan, ya kan? Mungkin juga nggak tahu deh untuk jaga diri apa gimana gitu. Sampai harus tadi gue lihat sampai harus ngangkat senjata, latihan angkat senjata. Lo bayangin tuh, ya kita ini siap-siap mau ngelayanin orang yang belanja, mau manage koperasi, atau kita nih mau perang gitu maksudnya. Jadi menurut orang gimana guys ya? Perlu dihemat nih 2/3 anggaran pelatihan ini ya 30 juta per orang yang nilainya 1 T-an itu perlu dihemat atau enggak dan dialihkan ke yang lain, mungkin infrastruktur atau katanya gaji guru tuh yang kemarin dibilang nggak ada budgetnya, nggak ada anggarannya ya. Jadi kita bisa lebih fokus nih mendidik anak bangsa menjadi anak-anak tuh yang berguna ya, yang bisa membangun bangsa dan negara kemudian hari kelak.